Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula kita baca dalam surat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya slide-nya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Makasih. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau benci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, jemaat di Efesus ini jemaat yang tidak kurang kegiatan. Jemaat yang luar biasa. Ya, luar biasa di dalam pelayanan, di dalam segala hal. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan tahu hati mereka. Tuhan tahu semua perbuatan kita. Tapi Tuhan lihat hati kita. Dan apa yang Tuhan lihat, yaitu bahwa jemaat di Efesus ini tidak mengasihi Tuhan. Dan karena mereka tidak mengasihi Tuhan, maka semua hal yang sudah mereka lakukan itu menjadi kurang berarti. Bahkan menjadi tidak berarti. Sebab, slide berikutnya. Yang utama adalah mengasihi Tuhan. Yang utama adalah mengasihi Tuhan. Semua hal yang kita lakukan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka hal itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Hal yang utama adalah mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan di atas hukum inilah bertumpu segala tulisan Musa. Pada waktu itu Tuhan Yesus ngomongnya segala tulisan Musa, kitab Taurat dan tulisan para nabi. Dan kalau sekarang kita punya Alkitab lengkap, atas dasar inilah, atas hukum inilah bertumbuh seluruh Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sehingga kalau saya berkhotbah, saya harus melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Kalau endang pimpin pujian, itu dilakukan karena mencintai Tuhan. Kalau saudara menjadi singer, itu saudara lakukan karena mencintai Tuhan. Kalau anak-anak menarikan tamburin di depan, itu karena mengasihi Tuhan. Tim musik melakukan kegiatannya karena mengasihi Tuhan. Dan semuanya, ya, asyir, di multimedia, semuanya itu dilakukan karena mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan, semua yang dilakukan oleh jemaat di Efesus itu menjadi kurang, bahkan tidak berarti. Slide berikutnya. Di dalam Alkitab ada satu cerita tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya kan? Satu-satunya rasul yang pernah menyangkal Tuhan Yesus itu kan Petrus. Tapi kemudian pada waktu Tuhan ketemu Petrus, Tuhan itu tidak bertanya gini. Tuhan tidak bertanya, Petrus kenapa kamu menyangkal aku? Enggak. Cari di Alkitab. Tuhan tidak tanya begitu sama Petrus. Apa alasanmu menyangkal aku, Petrus? Tidak ditanya gitu.
Yang Tuhan tanya kepada Petrus adalah, Petrus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada waktu Petrus menjawab dengan segenap hatinya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tuhan puas dengan jawaban Petrus. Tuhan puas dengan jawaban Petrus bahwa aku mengasihimu. Tuhan tidak mempersoalkan lagi dosa Petrus. Tuhan tidak mempersoalkan lagi penyangkalan Petrus. Tuhan puas dengan jawaban Petrus. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu Tuhan memulihkan Petrus. Bahkan mungkin sekitar 2-3 minggu setelah Petrus mengatakan aku mengasihimu, Petrus mengalami revival. Petrus mengalami kebangunan rohani. Roh Kudus dicurahkan dan Petrus dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat pada waktu Petrus berkhotbah. Kenapa? Karena Petrus mengasihi Tuhan. Karena Petrus mengasihi Tuhan. Slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, ini saya bilang mengasihi Tuhan ada hal yang utama. Tapi ini ada satu ayat yang sangat penting yang suka dilupakan dan bahkan cenderung dilompati. Tidak mengasihi Tuhan adalah dosa yang sangat serius. Ya sepanjang minggu ini saya bertanya-tanya, Tuhan saya itu sebenarnya mengasihimu enggak ya? Aku mengasihimu apa enggak Tuhan? Tidak mengasihi Tuhan itu dosa yang sangat serius. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara pernah baca ayat ini enggak? 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Saya kirim ayat ini kepada saudara rekan pendeta, dia bilang, iya. Paulus ngomongnya keras sekali, memang keras. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Karena mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama. Dan di atas dasar inilah berdiri seluruh Alkitab. Seluruh rencana penebusan. Seluruh penebusan yang kita terima. Kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di atas dasar kasih. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi kemudian saudara, kasih kan harus dibalas dengan kasih. Kalau tidak namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, lanjut slide berikutnya. Jadi saudara, kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan rohani kita. Kita diselamatkan dengan iman. Tapi kemudian saudara yang terbesar di antara semuanya itu adalah kasih. Ada iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Sehingga fondasi kehidupan rohani kita adalah kasih. Kenapa? Kalau tidak mencintai Tuhan, kalau nggak mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya di hadapan hadirat Tuhan. Sekarang coba saudara tanya pada diri sendiri. Aku ini mengasihi Tuhan apa enggak ya? Aku ini mengasihi Tuhan apa enggak ya? Aku ini mengasihi Tuhan apa enggak? Jawab saudara. Ya. Kesibukan pelayanan, rutinitas. Namun kesibukan pelayanan, rutinitas rohani dan tekanan hidup dapat membuat kasih itu perlahan-lahan luntur. Tuhan menegur jemaat Efesus bukan karena kurang aktivitas, kebanyakan aktivitas malah. Tetapi karena kehilangan kasih yang sejati. Kebanyakan aktivitas. Terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Tuhan bilang, aku tahu bla 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 bla. Semua yang kamu lakukan. Tapi kamu tidak mengasihi aku. Semula mereka mengasihi Tuhan.
Tapi kemudian mereka kehilangan kasih itu. Seperti suami istri yang sudah 40 tahun menikah. Tadinya mencintai, akhirnya jadi tawar atau malah membenci. Saudara, apa yang menyebabkan jemaat di Efesus kehilangan kasihnya yang mula-mula? Pelayanan itu menjadi rutinitas bagi mereka. Tiap minggu terus begitu, jadi rutinitas. Terlalu sibuk mempersiapkan pelayanan, sehingga tidak ada waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Terlalu sibuk menyiapkan pelayanan, kepingin pelayanan itu sempurna di hadapan manusia. Latihan terus, ya khotbah dihafalin supaya ngomongnya bagus, tapi lupa duduk di bawah kaki Tuhan. Lupa pacaran dengan Tuhan. Saudara masih pacaran dengan istrinya enggak? Saudara masih pacaran dengan suaminya enggak? Kan rata-rata bilang, sudah jadi suami istri kok. Loh justru sudah jadi suami istri. Justru sudah jadi suami istri. Saudara, lupa pacaran sama Tuhan. Maksudnya apa? Lupa duduk bareng sama Tuhan. Terlalu sibuk, terlalu sibuk, terlalu sibuk. Saudara, saya berpikir, ya, saya menyiapkan slide ini berapa jam. Kemudian berapa jam yang saya habiskan bersama Tuhan. Saudara latihan berapa jam? Berapa jam yang saudara habiskan untuk berdoa di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, ini menggambarkan kasih kita kepada Tuhan. Ini menggambarkan kasih kita kepada Tuhan. Terlalu sibuk, pelayanan menjadi rutin. Lalu pelan-pelan kehilangan kasihnya. Seperti istri yang tiap pagi harus menyediakan kopi dan sarapan untuk suaminya. Lalu lama-lama untung-untung dikasih sarapan. Gitu ya, ndang ya. Iya kan? Untung-untung dikasih sarapan, masih rewel lagi. Kadang kan kita gitu, saudara. Ya, kadang kita gitu. Lalu ada hal lain yang menyebabkan mereka kehilangan kasihnya yang mula-mula. Bukan karena kehilangan kurang aktivitas, kebanyakan aktivitas, tapi kasihnya menjadi pelan-pelan luntur. Saya pikir saudara, hal yang menyebabkan kasih kita luntur kepada Tuhan adalah waktu kita mulai punya motivasi lain dalam pelayanan. Apa motivasi lain? Satu, uang. Uang. Saudara-saudara, kalau pelayanan sudah menjadi tempat untuk mencari uang, maka kita mencintai uang dan bukan mencintai Tuhan. Uang. Lalu apa? Popularitas pribadi. Waduh, kalau dia yang mimpin enak ya, nyanyinya juga enak, khotbahnya juga enak kalau dia yang mimpin. Dan saudara, pelan-pelan itu bergeser dari mencintai Tuhan menjadi mencintai diri sendiri, mencintai pujian bagi diri sendiri. Lalu berusaha tampil sebagai artis, bukan lagi pelayanan, tapi perform. Mau tampil sebagai artis. Kalau pendeta, dia tampil sebagai motivator, sebagai stand up komedi. Ya, motivator, stand up komedi, tampil sebagai artis. Saya tidak tahu kalau saya punya uang akan melakukan, gereja ini punya uang akan melakukan seperti itu apa enggak. Gitu ya. Tapi kita waktu punya uang dulu kita pikir gereja kok kayak diskotik. Tapi sekarang kita ada ya dipakai kayak diskotik gitu gereja kita sekarang. Tapi saya dulu tidak pernah ngomong loh ya. Kadang-kadang kita tidak melakukan karena nggak punya uang. Nah, tapi kalau saya mikir ada saudara-saudara. Begitu banyak penampilan-penampilan yang melebihi penampilan artis. Ya,
Ya saya tidak menghakimi, cuma saya bilang ini waktu yang untuk latihan sama waktu untuk doa. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Ya saudara, coba pikir baik-baik. Jemaat di Efesus kehilangan kasihnya. Terlalu fokus pada pelayanan, lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Tapi kita tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Dan kalau kasih kita juga sudah luntur, bagaimana mengobarkan kembali? Bagaimana mengobarkan kembali kasih yang mula-mula yang telah luntur? Sebab kalau tidak, semua yang kita lakukan, termasuk persembahan kita juga, tidak ada artinya di mata Tuhan. Saya ngasih persepuluhan segini banyaknya. Tuhan bilang, lah uang langit dan bumi aku yang punya. Semua emas aku yang punya. Semua ternak, semua binatang aku yang punya. Semuanya aku punya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Slide berikutnya. Kalau kita memikirkan dengan benar, kita harus sampai kepada kesimpulan yang tepat tentang diri kita. Harus ada diagnosa yang tepat. Namun demikian, aku menjela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Cuma di Efesus tidak sadar, kalau mereka itu sakit rohani, bahkan mencenderung mati, sebab tidak mengasihi Tuhan. Nah, kita mesti bisa mendiagnosa diri kita dengan benar. Ya, ini adalah diagnosa Allah yang jujur. Apakah saya masih mengasihi Tuhan? Apakah saudara masih mengasihi Tuhan? Kehadiran kita di sini buat apa? Apa karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena ada tujuan-tujuan yang lain? Ya, jadi ada orang bilang, saya divonis dokter kena kanker. Bukan divonis, itu dikasih diagnosa yang tepat. Supaya bisa bertindak dengan tepat. Dokter tidak pernah vonis saudara. Kalau vonis itu, ini kanker 3 bulan lagi mati kayak anak itu vonis. 3 bulan lagi matinya itu vonis. Kasih tahu kankernya itu bukan vonis. Kalau Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus, kamu diagnosa Tuhan, kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Ini diagnosa. Nah, kalau seorang didiagnosa satu penyakit, maka dia akan pikir, lalu yang semestinya saya lakukan apa? Supaya sembuh. Kan gitu. Ya, masa orang dikasih tahu, kamu sakit ini, ya bagian baiklah. Kan enggak. Harus ada tindakan yang tepat. Saudara-saudara, kepada jemaat di Efesus Tuhan bilang begitu. Lalu tindakan yang tepat apa? Tuhan bilang, slide berikutnya. Ya, yang berikutnya ya. Yang perlu disadari. Ya, kita mesti sadar apa yang disebut kasih mula-mula. Hilang kasih yang mula-mula, apa yang disebut kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula bukan sekedar emosi awal bertobat, tetapi relasi yang akrab, yang intim, kangen pada Tuhan, dan taat karena mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ini yang perlu dipikir dengan sungguh-sungguh. Kalau kita merindu kepada Tuhan, masa perlu dibesuk untuk datang ke gereja? Ya kan, tanpa alasan ada datang karena malas perlu didatangi. Ada orang yang bilang gini, enggak datang. Gembalanya aja nggak nyari saya, ditanya 3, 4, 5, 6, 7 kali nggak mau datang, mau apa lagi? Saudara, kalau kangen sama Tuhan, orang yang mengasihi punya hati rindu untuk bersekutu, lalu datang di tempat ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, memuaskan kerinduannya kepada Tuhan dengan memuji, dengan memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan dengan hati yang siap untuk taat karena mengasihi
Tuhan. Itu kasih yang mula-mula. Bukan sekedar emosi ya. Emosi itu sebentar juga hilang. Emosi juga hilang. Saudara, jemaat di Efesus rajin bekerja dan tekun. Namun hubungannya dengan Tuhan menjadi dingin dan mekanis. Jadi ya sudah, memang harus begini, ya sudah, memang harus begitu, ya sudah. Dulu saya sering mendengar pengerja-pengerja gereja yang dulu bilang, aduh rutinitas bosan katanya. Nah ini tidak mempunyai kasih kepada Tuhan. Pada waktu pelayanan sudah anggap sebagai rutinitas, saudara tidak mengasihi Tuhan. Pada waktu datang ibadah, saudara anggap sebagai rutinitas, saudara tidak mengasihi Tuhan. Harus ada perasaan yang rindu pada Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kita punya kerinduan pada Tuhan apa enggak? Jadi saudara-saudara, kalau hal kita seperti ini, hal saya melayani tidak ada kerinduan untuk Tuhan, hal saudara beribadah tidak ada kerinduan untuk Tuhan, bertindaklah saudara. Kalau tidak semua yang kita lakukan akan percuma. Mintalah agar Tuhan menyingkapkan kondisi hati dengan jujur. Jangan menutupi kekeringan rohani dengan kesibukan pelayanan. Ya, sibuk melayani tidak menggantikan kasih kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, sibuk melayani tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan. Jadi gimana? Karena kondisi hati kita ini ruwet, hanya Tuhan yang tahu. Jadi mintalah supaya Tuhan menyingkapkan kondisi hati kita. Dengan jujur bilang Tuhan singkapkan. Ya, seperti Raja Daud berdoa di dalam Mazmur pasal 139. Selidiki aku ya Tuhan. Siapa tahu aku sedang berada pada jalan celaka. Jalan celaka apa? Jalan tidak mencintai Tuhan. Itu jalan celaka. Lanjut slide berikutnya. Ini kalau orang sungguh-sungguh mau berubah dari keadaan tawar, kering rohani untuk menjadi berapi-api kembali dalam Tuhan, bergairah dalam Tuhan. Yang kedua, lakukan tindakan dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Slide berikutnya. Nah, jadi Tuhan memberikan 3 langkah yang konkret. Ingatlah. Ingatlah keadaanmu dulu. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus bilang, aduh dulu aku ingat keadaanmu dulu. Matamu diminta juga kamu mau memberi. Matamu diminta juga kamu akan kasih. Akan berikan. Tapi sekarang di manakah sukacitamu itu? Ya, saudara-saudara, ingatlah. Ingatlah keadaan saudara semula. Kedua, bertobatlah. Lalu lakukanlah yang semula engkau lakukan. Slide berikutnya. Ya, jadi 1, ingatlah. Kelihatan enggak? Berarti mengingat kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal. Kerinduan akan firman, doa, dan kekudusan. Saudara, sudah lahir baru belum? Yang belum lahir baru tidak akan tahu. Orang yang benar lahir baru, dia mengasihi Tuhan, dia akan melakukan ini. Aduh, ingin sekali beribadah. Nggak bakal telat datang ibadah. Ya, nggak bakal telat datang ibadah. Dia akan datang dengan satu kerinduan, dengan satu keinginan.
Lalu mendengar firman Tuhan. Rasanya tidak bosan-bosan mendengar suara Tuhan. Lalu doa. Duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu hidup dalam kekudusan. Kapan terakhir kita melakukan ini? Harus diingat, saudara. Harus ingat kembali, lalu bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Doa juga terpaksa. Mungkin gitu, ya. Aduh, terlalu banyak kesibukan Tuhan, sudah doa juga terpaksa. Buru-buru, tidak kudus. Ingatlah, Tuhan bilang, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Kehilangan kasih yang mula-mula tidak lagi mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi mempunyai kerinduan untuk mendengar firman, tidak lagi mempunyai kerinduan untuk berdoa, tidak lagi mempunyai kerinduan untuk memuji Tuhan. Itu kejatuhan yang sangat dalam, saudara. Sebab itu berarti kita meninggalkan, sebab itu berarti kita meninggalkan Tuhan. Ya, berarti kita meninggalkan Tuhan. Ingat, kapan itu mulai terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa? Ingat masa lalu. Kenapa sekarang enggak begitu ya Tuhan ya? Kenapa sekarang semuanya cuma menjadi satu rutinitas? Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa? Ingat. Kapan mulai itu terjadi? Mulai kita merasakan hubungan dengan Tuhan itu tawar. Mulai saatnya kita merasakan hubungan dengan Tuhan itu ya memang harus dilakukan lah, Dia Tuhan, cuma gitu tok. Mulai kapan sudah merasakan bahwa pelayanan itu cuma sekedar ya melakukan tugas jadwal atau kerinduan untuk melayani. Ingat baik-baik, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara tahu. Kalau saudara mau mengingat itu baik-baik, lalu bertobatlah. Ya, bukan hanya dari dosa besar mencuri, membunuh dan sebagainya, tapi dari dosa yang dianggap kecil. Ya, dosa yang dianggap kecil itu ada orang bilang, orang mengabaikan sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Padahal ini sebetulnya dosa yang paling besar. Sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Mulai banyak komplain, mulai banyak keluhan, mulai banyak komplain, ya, mulai banyak tidak puas dan sebagainya. Bertobatlah. Kemudian ambil kembali disiplin rohani yang pernah kita tinggalkan. Mulailah dengan langkah kecil namun konsisten. Mulailah dengan doa. Mulailah dengan baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara adalah jemaat yang luar biasa. Kata Tuhan, aku tahu kamu baca Alkitab tiap tahun selesai dari awal sampai akhir. Tahu, tapi sekarang coba dirubah. Ya, Tuhan saya baca Alkitab ini 3 pasal. Tuhan ngomong apa? Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan inginkan? Iya. Jangan 2 pasal selesai lalu lenyap. 3 pasal selesai lalu lenyap. Tapi mulailah dengan pemikiran yang sungguh-sungguh. Membaca firman berarti mendengarkan Tuhan berbicara. Saudara, kasih menyebabkan kalau saya mengasihi seseorang, ada istri saya, kalau saya mengasihi istri saya, apa yang dikatakannya saya ingat. Apa yang dikatakannya saya ingat. Kenapa? Karena saya punya perhatian.
yang sungguh. Mulailah saudara, membaca firman berarti mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan ngomong apa ya? Kalau saudara tidak ngerti, ulangi lagi dibacanya. Sambil berdoa, sambil punya hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Mulailah dengan langkah kecil, ya. Disiplin doanya mulai diperbaiki kembali, jangan banyak minta ya, banyak berdiam di bawah kaki Tuhan. Ya, kita kan tidak berdoa kalau tidak minta. Ya, kita kan tidak berdoa kalau tidak minta. Tapi Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Ya, lalu waktu muridnya tanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Yang diajarkan doa Bapa kami. Kalau saudara menyebutkan doa Bapa kami, perlu berapa jam? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira butuh waktu berapa jam untuk menyebutkan doa Bapa kami? 2 menit juga sudah selesai. Betul? 2 menit juga sudah selesai. Tapi Tuhan Yesus doa semalam-malaman, artinya doa itu adalah satu persekutuan dengan Tuhan. Bukan jaluk, baik, minta terus tidak ada habis-habisnya. Ngajar muridnya berdoa, doa Bapa kami kata, terus sih 2 menit berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Titik, tidak perlu mendetail Tuhan hari ini saya kepingin suike ya Tuhan. Enggak, ya kan? Tuhan tahu yang secukupnya itu apa. Titik. Tapi bersekutulah dengan Tuhan. Mulailah belajar sudah kembali kepada hal yang esensial ini. Doa bukan cuma minta. Doa adalah bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara di dalam rohmu. Ya, saudara pernah enggak mendengar Tuhan bicara pada waktu doa? Saudara pernah enggak mendengar Tuhan bicara kepada saudara pada waktu saudara berdoa? Saudara-saudara, dengar suara Tuhan. Enggak selalu Tuhan bicara, tapi dalam hal penting Tuhan bicara, saudara. Tuhan bicara di dalam roh, di dalam batin kita pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita berdoa. Ya. Beberapa kali dalam keadaan yang sangat sulit. Saya tahun ini kan umur 77 tahun. Mengalami kesulitan hidup itu banyak. Beberapa kali, berkali-kali dalam keadaan yang sangat sulit. Berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bicara. Bicaranya apa? Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Seringkali ngomongnya cuma itu aja. Ini aku, jangan takut. Tapi kesadaran disertai Tuhan melenyapkan ketakutan. Melenyapkan semua kekhawatiran. Berkali-kali, saudara-saudara. Pada waktu tahun 2020 saya terserang COVID. COVID tahun 2020 itu sangat menakutkan ya. Yang nulari saya COVID, seminggu setelah nulari saya dia mati karena COVID. Datang ke rumah, waktu-waktu, tapi saya pakai masker. Enggak pakai masker, pakai. Nanti kalau COVID, enggak saya enggak COVID. Seminggu kemudian dia mati dan saya kena COVID. Seminggu setelah itu dia mati dan saya kena COVID. Saya bilang, Tuhan saya mati ya enggak ya Tuhan ya. Ya. Saya terus terang sembuh, saya enggak ngomong Tuhan sembuhkan saya. Saya cuma tanya, Tuhan saya mati enggak ya Tuhan ya. Saya ini mati enggak ya Tuhan ya. Berhari-hari dan satu-satu Tuhan bilang, enggak kamu enggak mati kok. Ada peneguhannya enggak? Ada kata Tuhan, ada. Saudara-saudara, kalau saudara datang bukan dengan permintaan yang menggebu-gebu, seringkali juga saudara akan mendengarkan Tuhan berbicara. Belajarlah saudara, doa bukan daftar belanja, tapi doa adalah bersekutu dengan Tuhan.
Jadi satu, ingat. Kalau saya tidak pernah mengalami kasih yang mula-mula ya, berarti belum lahir baru, ini saatnya untuk terima Tuhan Yesus. Ya kan? Hanya orang yang pernah terima Tuhan Yesus, percaya dan bertobat mengalami kasih yang mula-mula. Saya belum pernah mengalami, berarti belum terima Tuhan Yesus. Ini saatnya untuk terima Tuhan Yesus. Iya dulu memang sayanya giat, tapi sekarang ini malas rasanya. Kalau enggak karena jadwal mas saya enggak mau lah. Makanya kalau diminta ganti jadwal susah setengah mati. Ya toh, karena beban. Tapi melayani adalah anugerah. Bertobatlah. Ya ternyata saya sudah melakukan, lambat laun saya sudah melakukan untuk agar saya dipuji. Lambat laun saya melakukan karena ya itu kendilku, kalau enggak nanti kendilku numplak. Temannya Pak Pur dulu pernah ngomong gitu. Bukan Pak Pur, temannya. Pernah dengar enggak temannya ngomong gitu? Pernah dengar enggak? Ada temannya dulu pernah. Ya orang enggak aku gitu ya kendilku numplak. Sudah ngerti kendilku numplak. Kalau enggak ngerti ya sudah. Ya. Kalau sudah mulai sampai situ, aduh saudara-saudara, ingat baik-baik, lalu bertobatlah, lalu kembalilah kepada yang pertama. Lanjut, saudara, harus diresponi loh. Ya, kalau saudara anak meresponi ya enggak tahu. Ya. Tapi seruan Tuhan kepada jemaat di Efesus ini harus diresponi. Peringatan Tuhan yang harus kita responi dengan satu. Aku masih mengasihi Tuhan apa enggak ya? Ya. Kenapa? Kalau kita tidak meresponi, hukumannya berat saudara. Hukumannya berat. Kalau Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Tuhan Yesus bilang dalam versi yang lain kepada jemaat di Efesus, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini peringatan yang serius saudara. Ya, ini peringatan yang serius, diambil kaki diannya jika tidak ada pertobatan. Ini peringatan yang sangat serius saudara. Peringatan yang sangat serius. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang pertama dikatakan, siapa yang bersih tegang leher setelah dia diperingatkan, dia akan dihancurkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Dan jemaat di Efesus nampaknya gagal untuk memenuhi peringatan Tuhan, menanggapi peringatan Tuhan ini dengan benar. Maka Efesus saudara, beberapa tahun kemudian runtuh, hancur, lebur. Tadi di slide pertama itu adalah gambar dari reruntuhan Efesus. Gambar dari reruntuhan Efesus. Karena mereka tidak menanggapi Tuhan dengan benar. Kenapa? Slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kaki dian? Kaki dian itu adalah hadirat Tuhan. Kesaksian Tuhan. Kaki dian melambangkan kesaksian dan kehadiran Tuhan Yesus di tengah jemaat. Kehilangan kasih yang mula-mula berarti kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan dikatakan berjalan di tengah-tengah kaki dian. Kalau kaki diannya diambil, Tuhannya kemana? Nggak ada juga. Gereja mati. Gereja mati karena tidak ada hadirat Tuhan. Saudara, mari kita berpikir. Ya, kita menginginkan kebangunan rohani. Ada kebangunan rohani berarti hadirat Tuhan itu nyata. Karya Tuhan nyata. Ya Tuhan itu nyata ada di tengah-tengah jemaat. Karena di sini ada kaki dian Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Slide yang terakhir. Jadi saudara-saudara, peringatan
ini diberikan karena Tuhan mengasihi kita. Peringatan ini diberikan kepada jemaat di Efesus karena Tuhan mengasihi jemaat di Efesus. Tidak mau ditinggal oleh jemaat di Efesus. Tidak mengasihi Tuhan sama dengan meninggalkan Tuhan. Kalau suami istri punya tubuhnya tapi tidak punya hatinya, ngerti enggak? Tubuhnya sih masih istriku, tubuhnya masih suamiku, tapi hatinya sudah punya orang lain. Ya, itu sama saja sudah meninggalkan. Saudara-saudara, anggota gereja masih tapi tidak mengasihi Tuhan. Yang dikasihi siapa? Uang, kedudukan, popularitas, dan seterusnya. Fisiknya ada di sini, hatinya di sono, hatinya di dunia. Tuhan peringatkan jemaat di Efesus. Karena Tuhan ingin jemaat di Efesus ini tetap menjadi jemaatnya. Karena Tuhan tetap mau hadir di tengah-tengah jemaat di Efesus. Dan Tuhan mau tetap hadir di tengah jemaat GBI Raja Wali. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Sudah kasihilah Tuhan. Jadi gimana? Responilah teguran Tuhan tersebut dengan kerendahan hati. Ojo ngeyel. Jangan menunda pertobatan dan pemulihan relasi dengannya. Karena itu antara hatimu dan hati Tuhan. Iya kan? Mengasihi itu kan bicara soal hati. Itu kan antara hatiku dan hati Tuhan. Kapan bisa dilakukan? Sekarang juga bisa kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau ya sampai Tuhan Yesus datang ya tetap tidak bisa. Dan kaki dianya sudah diambil dari kita. Artinya kalau kaki dia itu diambil dari kita, artinya kamu bukan umatku lagi. Kamu bukan jemaatku lagi. Kamu bukan umat perjanjian lagi. Sebab kamu sudah melanggar perjanjian. Tidak mengasihi Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini kan menyatakan kasih Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi kita. Kasih seharusnya ditanggapi dengan kasih. Ya, kasih harus ditanggapi dengan kasih. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini dengan satu pikiran yang baru. Dengan